Yang pertama yaitu sosialisasi program guru penggerak. Yang kedua tentang penerimaan siswa baru. Kemudian ketiga yaitu pembagian THR. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah beliau. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu sosialisasi program guru penggerak yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mulyadi MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan pada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga program saat ini kita bisa menjalankan seperti ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Dopolo, Bapak-bapak dan Ibu Wakil, beserta Bapak Ibu Guru dan staf yang sama-sama berbahagia. Mada sedikit mengambil momen, ya. Mada sedikit mengambil kesempatan, hanya 10-15 menit saja untuk menyampaikan. Sekaligus kami mohon pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan menjembatani program kami di pendidikan guru penggerak, meminta pemohon agar diselipkan tentang penyampaian program guru penggerak. Seperti saat ini Mada minta tadi 15 menit untuk menyampaikan karena masih ada hal yang harus disampaikan oleh Bapak pimpinan. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sedikit Mada sampaikan seperti apa yang telah kami peroleh di Diklat PGP 2021. Salah satu modul yang terakhir ini yang tengah kami pelajari yaitu modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita ini sebenarnya ada sumber daya yang harus kita kelola sebenarnya. Sehingga dalam pengembangan sumber daya itu ada dua teknik berpikir. Ini yang saya sampaikan ini. Yang pertama itu deficit based thinking, dan yang kedua asset based thinking. Kalau yang pertama deficit based thinking ini adalah pola pikir yang mengarah kepada masalah yang muncul, kekurangan apa, itu yang berkaitan dengan deficit based thinking. Nah, kalau yang kedua asset based thinking, artinya ada beberapa aset atau modal yang bisa kita kembangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemarin Mada sudah ACC sebenarnya dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengelola salah satu aset, yaitu pada aset lingkungan, tapi karena terkendala waktu, ya tidak bisa saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu Mada perlu jelaskan
Yang pertama, mengapa kita penting menggunakan pendekatan berpikir berbasis berbasis aset? Ya, jadi kenapa? Artinya sekolah sekarang ini, ya beberapa sekolah yang memang kalau kepemimpinannya misalnya, kalau kepemimpinan ada masalah ya. Kalau salah misalnya di sekolah-sekolah yang memang kepemimpinannya dalam tanda petik itu masih berbasis program tadi deficit based asset thinking, ya masih mengandalkan masalah dan masalah. Ya, kalau tidak ada dana bos, masalah sekolah tidak berjalan begitu. Nah, kalau tidak ada ini, sekolah tidak bisa berjalan. Nah, sekarang ini mengapa kita perlu pendekatan menggunakan berpikir berbasis aset? Nah, oleh sebab itu di sekolah itu sebenarnya apa yang ada sampaikan tadi itu ada 7 modal sebenarnya. Ada 7 modal sebenarnya yang harus kita kembangkan. Ya. Kemudian kekuatan-kekuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini berkaitan dengan peran kita sebagai guru juga merupakan aset dari sekolah. Contoh lain misalnya, Mada dan Ibu Sri adalah punya sedikit pengalaman karena sering mengikuti macam-macam, itu adalah bagian daripada aset sekolah. Jadi kita artinya sekolah tidak perlu mengundang atau membayar orang lain untuk menjadi sumber. Kepala sekolah juga. Ya. Salah satu misalnya modalnya manusia salah satunya misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah punya pengalaman. Kepala sekolah punya manajerial yang handal dalam pengaturan. Itu bisa dijadikan sebuah aset dalam proses pengembangan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 20 ini. Nah, Bapak Ibu guru yang pada hormati, di sini ada beberapa yang pada sampaikan. Ada seperti yang tertera dalam slide, perbedaan antara berpikir berbasis problem dan berpikir berbasis aset. Jadi itu beberapa perbedaan yang bisa Bapak Ibu baca. Kemudian Mada lanjutkan ke slide yang lain. Bapak Ibu kenal yang dengan gambar ini? Ki Hajar? Ya, jadi ini padahal ini sosok yang sudah lama kita tinggalkan, lupakan. Tetapi dalam proses pemikiran dewasa ini dikaji kembali, menjadi referensi bagi problem masalah pembelajaran dan pendidikan dalam era kekinian ini, menjadi rujukan dalam proses pengembangan. Ya. Kemudian ini yang pada perlu sampaikan. Ada yang kedua tadi, asset based thinking yang pada sampaikan tadi itu ada 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama modal manusianya. Modal manusia ini bisa guru, bisa siswa, bisa kepala sekolah, bisa pengawas pembina, bisa UPTD. Yang penting punya kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola. Contoh, tadi Bapak pimpinan kepala sekolah kita bisa jadikan modal. Guru-guru yang memiliki kemampuan, misalnya ada kemampuan penelitian, bisa dijadikan narasumber dalam sekolah itu. Jadi kita tidak perlu lagi mencari narasumber luar. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan hubungan sekolah dengan masyarakat di sekitar.
Misalnya kemarin Bu Sri mencanangkan ada namanya di sekolah kita ini karena berada di tepian pantai, di mana sekolah kita terdapat sumber daya alam yang bisa kita kelola. Jadi ada kemampuan. Kemudian yang kedua adalah modal fisik. Sekolah kita luar biasa, modal fisik. Sudah semua ini sudah direhab. Tinggal beberapa ruangan saja yang masih perlu direhab. Fisiknya, ya, kemampuan fisik. Perpustakaan sudah bagus. Lab IPA juga sudah. Jadi punya modal. Kemudian modal lingkungan yang keempat. Modal lingkungan yang kemarin bicara dengan Pak Kepala Sekolah, di mana SMP 20 ini di depannya ada kolam, di belakangnya masih ada beberapa petak tanah yang bisa dikelola sebagai sumber belajar. Nah, cuma kita ini belum memetakan kira-kira yang mana yang harus kita jadikan sumber proses pembelajaran, terutama potong-potong Kapuna. Ya, di halaman belakang hanya berpatokan pada pertanian petani saja, padi saja. Sebenarnya bisa kita kelola sebagai sumber pembelajaran siswa kita. Ya, misalnya Gori Losapare musim panas kan nganggur itu. Ya, kita bisa menggunakan aset itu sebagai modal proses pembelajaran siswa. Ya, banyak sekolah-sekolah lain sudah menggunakan aset sekolah untuk proses pembelajaran. Kita masih menggunakan pola pikir deficit based thinking. Kemudian Bapak Ibu guru, ada lagi yang kelima yaitu modal finansial. Modal finansial ini menyangkut keuangan. Sudah, masing-masing sekolah punya kemampuan itu. Tinggal kita kembangkan. Ya, ada PIP, ada BOS, dan lain sebagainya. Itu yang menyangkut dengan modal finansial. Kemudian yang keenam ini adalah ternyata modal yang keenam ini juga diperhitungkan. Ciro, mau dari sekolah apa? Modal politik, Pak. Iya, modal politik. Ternyata masuk aset, tetapi kita tidak terbatas pada politik yang itu, tetapi ada politik lain. Maksudnya apa? Ada kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha. Ya, sekolah misalnya mencanangkan proses kerjasama dengan puskesmas di sekitar untuk proses pembelajaran sanitasi dan lain sebagainya. Ada proses kerjasama dengan PLN yang berkaitan dengan perhitungan daya tegangan listrik untuk mata pelajaran IPA misalnya, dan lain sebagainya. Bisa kita kembangkan seperti itu. Senyum lalu bunda semuanya yang berkaitan dengan PLN. Jadi itu Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir adalah modal agama atau modal budaya. Modal agama artinya apabila nanti ini maka punya gagasan bahwa pimpinan yang berkaitan dengan modal agama nanti ke depan kalau bisa ditata untuk modal agama di mana potensi yang dimiliki oleh baik itu gurunya maupun siswanya di SMP Negeri 20 ini bisa dikembangkan. Artinya ketika punya potensi siswa misalnya diberi itu ada khusus untuk PAI, ada memang Mada ketawa-ketawa, oh begini sekalian nyontek sebenarnya Mada sama anak caranya begini supaya proses pembelajaran agama gini sampai dengan membuat animasi dalam proses pembelajaran agama bisa. Jadi kita yang punya kemampuan juga siswa juga memiliki kemampuan yang artinya apa? Ada proses proses kerjasama yang dilakukan oleh guru dengan sekolah terhadap
proses pengembangan kemampuan siswa. Nah, maka sebenarnya harus banyak yang harus Mada sampaikan, karena tadi Mada minta izinnya hanya 15 menit. Ibu Celi 15 menit Romo, Romo. Iya tak, mohon maaf, Bati Wara. Kurang 5 menit. Iya tak, Bati Wara tanya jawab. Ya, yang penting Mada sudah sampaikan bahwa ada 7 modal yang harus kita kembangkan yang ada di SMP Negeri 20 ini. Tinggal kita nanti apakah modal 1, 2, 3. Kalau modal finansial nanti pimpinan yang urusan. Jadi kalau modal politik dan modal budaya bisa kita kembangkan, saling kita asah-asih dan asuh. Demikian yang tidak pada sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.